Ras Rismala Dewi Bruginting. Bagi Peman Bandu orang tua pekepar Ras Trina Sangkep Gelu. Pengantin si malam ate ijenda ialo-alo kami kam duana. Lako ikut mengatakan bujur ras naksikan perpadanan kekelengan duana ilebe-lebe di mata. Bapak Pastor Sinawati kami, kerina kami sangkep geluh barus mergana ras biji mergana, naruh kenesron permana barus ras Rismala Dewi Guru Ginting Enda. Si Athena manteki geluh perjabuna, ipindo kami gelah min perjabuna, ipeteguh ras ipasu-pasu suwe ras ajaran KGP liturgi Gereja Katolik. Bujur. Mbra-mbra lako si metunggung enda jadi ingatan si simpar pasu-pasu ibas gelundu. Mari dage berkah kita ku lebih-lebih altar Tuhan. Mari kita berdiri, kita berharap pengantin menuju ke altar Tuhan. Firman Tuhan, tunggu-tunggu kerja-kerja Bunda Rasulullah, damai dengan Maria, damai dengan Maria, terkhusus untuk kedua anak saudara kita, Esron Permana Baru. Haleluya, nomor 156. Kam kutelengi bali ras bapa engkelengi aku, tetap mingkam ibas kekelenganku. Adi ikut tentu peda-pedaku, tetap mengam ku kelengi, bali ras aku ikutkan peda-peda bapakku, jangan tetap aku dikelengina. Si enda ku katakan man bandu gelah inyana mindu keriahanku jana gelah tuhu
Kalvaria ukurku, edak pedaku, sikeleng-keleng minkam bagi aku engkelengi kam. Kata Tuhan, silakan duduk. Maju-maju aman Katrina. Apa kabarnya? Baik. Tiba lampu padam. Jangan juga pikir yang aneh-aneh. Pikir yang positif-positif saja. Biasa. Hampir-hampir tadi saya tidak lihat pengantin pria. Karena kulit kami sama-sama gelap. Bersyukurlah cepat ada lampu. Esron senyum simpul. Bagaimana Esron? Aman? Rismala yang bekerjakan ini. Nadi Bapak kurang rasanya. Esron dan Rismala ini mereka lama berjalan, berkelana. Ya, mereka sempat punya pacar masing-masing, tapi kemudian mereka tinggalkan karena mungkin belum cocok, belum pas. Dan inilah pacar mereka yang terakhir yang akan segera menjadi mantan dan diangkat naik levelnya menjadi suami dan istri. Setelah sekian lama merantau, ternyata Esron, disinilah tulang rusukmu. Dan setelah sekian lama mencari Rismala, ternyata Esron inilah dagingmu. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bacaan-bacaan suci hari ini temanya cukup kuat, berbicara tentang kasih. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, semuanya berbicara tentang kasih. Maka pesan yang penting untuk Esron dan Rismala, kasih. Penginjil Matius dalam suratnya Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia memberikan sebuah arahan yang cukup jelas tentang apa itu kasih. Dia mengatakan seperti ini, kalau kamu punya harta yang banyak, tetapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu tidak ada gunanya. Kalau kamu pandai berbicara, tetapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu tidak ada gunanya. Paulus mau menegaskan bahwa kasih itu lebih penting dari banyak hal yang lain. Jadi kasih itu yang mendasar. Jadi suami-suami, sehebat-hebatnya kalian itu ditentukan oleh seberapa besar kamu mengasihi istrimu. Jadi kalau ganteng seperti Esron ini, tetapi kalau tidak mampu mencintai Rismala, suaminya, Paulus mengatakan kalau tanpa kasih itu tidak ada gunanya. Jadi pasangan suami istri, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi. Rasul Yohanes menegaskan, menarik untuk membaca kembali di 1 Korintus bab 13, tema besarnya tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan,
tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pesannya yang penting dari suami, ya Hezron, saya tahu kalian sudah lama, sekarang usia kalian sudah sangat matang. Kalian dua sudah cukup dewasa, dan semoga pernikahan ini kalian menjadikan pasanganmu sebagai teman dalam perjalananmu, yang setia, teman untuk bercerita, untuk menjadi sahabat. Karena itu sabarlah satu sama lain. Rismalah, kasih itu sabar Rismalah. Ya. Jadi kalau Rismalah tidak punya kesabaran, berarti ingatlah pesan Rasul Paulus hari ini. Ciri dari kasih itu adalah sabar. Tidak cemburu. Tidak perlu cemburu lagi kalau kamu sudah jadi suami istri, ya. Saling percaya. Meskipun dia pergi jauh sekalipun, kalau kamu saling mengasihi, artinya kamu saling percaya. Karena itu cemburu pasti tidak ada di antara pasangan yang mempunyai ikatan kasih. Kalau orang masih cemburu, ya itu normal. Orang bilang cemburu itu tandanya cinta. Tapi kalau cemburu yang berlebihan, itu bukan namanya kasih lagi, tetapi apa? Posesif. Orang menghukum, mau memiliki, dan tidak membiarkan orang itu bebas bertumbuh menjadi dirinya sendiri. Jadi kasih itu penting, dan pasangan suami istri itu dipanggil juga untuk saling menyembuhkan. Yang pertama untuk mengasihi, dan yang kedua kasih itu juga kita dipanggil untuk saling menyembuhkan. Kita ini datang dengan membawa banyak luka dari keluarga, dari pengalaman. Ketika kita menjadi suami dan istri, marilah kita belajar untuk saling menyembuhkan, bukan untuk menambah luka. Itu artinya kasih. Dan supaya kita saling menyembuhkan dan menguatkan, kasih itu juga mengandaikan adanya saling mengampuni, saling memaafkan. Ya, kalian sudah saling mengenal, tetapi setelah tahun kedua dan tahun ketiga, Hezron akan lebih mengenal siapa itu Rismalah. Dan kalau Hezron pada waktunya nanti tidak bisa mengubah Rismalah sesuai dengan keinginanmu, apa yang harus Hezron lakukan? Hezron harus mampu untuk ubah diri Hezron agar bisa menerima Rismalah. Karena kalian berdua ini pasti tidak berubah lagi. Ada pembawaan yang pasti agak sulit berubah. Tapi kan kasih itu lentur, ya. Seringkali kita menjadi stres ketika kita menginginkan pasangan kita harus seperti yang kita inginkan, tapi pada kenyataannya bertahun-tahun menunggu pasangan tidak berubah-ubah. Akhirnya apa? Banyak orang memilih untuk cerai. Tidak, dalam gereja Katolik kita tidak memilih untuk cerai. Yang baik itu punyamu, yang buruk itu juga punya kamu. Caranya apa? Berusahalah untuk terima dan ya, saya harus membuka diri bahwa ini saya punya, seperti inilah dia, dan saya akan menjaga menerima. Kalau itu seburuk apapun, itu menjadi tanggung jawab. Karena hari ini kalian berjanji
untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling menerima. Sehingga nanti kalian ini bukan lagi dua tetapi satu. Artinya apa? Kalau saya mengasihi dia, sebenarnya saya mengasihi diri saya sendiri. Kalau saya menyakiti pasangan, sebenarnya saya menyakiti diri saya sendiri. Maka apapun yang terjadi dengan pasangan itu menjadi tanggung jawabmu. Segala watak, kekurangan dan kelebihannya harus menjadi milikmu. Itu penting untuk keberlanjutan. Karena kalau tidak, rumah tangga pasti hanya akan bertahan di seumur jagung. Kalau kamu tidak mampu untuk saling menerima, tidak mampu untuk saling memahami, dan tidak bisa untuk saling memaafkan. Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, mengapa kamu harus mengasihi dia? Mengapa kamu harus mencintai pasanganmu? Yesus memberi alasan, karena saya lebih dulu mencintai kamu. Tuhan itu lebih dulu mencintai kita. Maka ketika dia sudah mencintai kita, dia memerintahkan kita supaya kita juga harus mencintai seperti dia yang sudah mencintai kita. Itu dasarnya. Jadi kalau bertanya, Tuhan, kenapa saya harus mencintai dia? Jawabannya, karena kamu sudah dicintai, maka kamu juga harus memberikan cinta itu. Tidak usah jauh-jauh. Dengan istri sendiri, dengan pasangan sendiri, kamu terlebih dahulu membagikan cinta itu. Jangan dengan orang lain ya. Sama istri orang ramah sekali, sama istri sendiri tidak ramah. Dengan kamu begitu baik, tetapi dengan pasangan sendiri tidak baik. Itu salah. Kalau kamu bisa mengasihi sesamamu, yaitu pasanganmu, di situ sebenarnya kamu sudah menjalankan perintah Tuhan itu untuk mengasihi. Dan Tuhan katakan apa dalam bacaan ini hari ini? Kalau kamu bisa mengasihi, sesungguhnya sukacita itu pasti ada dalam dirimu. Itu ujungnya. Jadi Rasul Paulus bicara tentang kasih. Kemudian kenapa kita mengasihi? Karena Tuhan sudah mengasihi kita duluan. Dan yang terakhir Yesus katakan, kalau kamu mengasihi sesamamu, kalau kamu mengasihi pasanganmu, kalau kamu mengasihi istrimu seperti aku mengasihi kamu, maka sukacitaku akan tinggal dalam rumahmu. Itu pesan kitab suci yang kita dengar bersama pada hari ini. Saya sangat yakin Hesron sudah menemukan apa yang dia cari dalam diri Risma. Demikian pun Risma sudah menemukan apa yang dicarinya dalam diri Hesron. Maka hari ini mereka berdua dengan berani datang ke rumah Tuhan ini untuk saling menemukan, saling mengikat lewat janji pernikahan suci ini. Kita berdoa untuk mereka, untuk Hesron dan Bismillah. Semoga doa-doa kita sungguh didengar oleh Tuhan dan mendatangkan banyak rahmat dan berkat untuk Hesron dan Bismillah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika kamu
Pujo. Mari beriring ketelangan Anggorakam turma Tuhan bersula-sula laku mengerti perjatundu di lebe-lebe seraya gereja ras disaksikan umat si erdikan di pasu-pasu Kristus ras dipertembuna merakukan perjatundu dalam asukam lalap si kelam-kelam ras dalam tanggung jawabku selaku perbulan ras gelar. Maka berduari di doaku gelapang ras terang di gelas sendu sura-sura ras isi pusundu alu nalui penungkungku. Esron Permana Barus ras Rismala Dewi Durginti. Tubuh-tubuhin atendu mantesi perjalanan indah alulah terpaksa tapi alu bebas ras ukur si bulan tubuh bagian itu. Sedangkan dalami perjalanan indah bagi ngekam si keleng-kelengan ras si hamat-hamatan segedang gelundu Ngit ngekam agudang kegelengan ngalakan anak-anak si pengimukan di bataman bandu jangan aja sesuai ras hukum Kristus ras berencana. Terima kasih untuk kesungguhan dan kesediaan kalian berdua. Salam dari Bang Arutantu si pemohon jalan belas dan terpadan dulu di lebih-lebih di bata ras gereja. Aku Esron Permana Barus milihkan Ismail Dewi Durginti dan jalanku. Agar para tetap setia membantu suku ikhlas senang bagi kasusah. Jangan hatiku pernikam asal masukku bagi pengamatikan sedekah dulu. Aku Rismala Dewi Durginti milihkan Esron Permana Barus jadi perbulananku. Aku terkadang tetap setia membantu suku ikhlas senang bagi ikhlas susah. Jana aku gelisah asal masukku bagi pengamatisa sedekah belukku. Paru-parunya disimpan mantan duduana si engkau persyaratan di bata ganai panci disiramkan manusia. Mari lagi muji Tuhan. Min Tuhan masuk-masuk cincin graduana si pakai tentu Tuhan ku terpulang dulu dari tangga kegelangan ras kesedihan. Amin. Esron terimalah cincin ini dan kenakanlah pada dalam manis tangan kanan istri. Aku Esron Permana Barus
Bismillah Dewi Luginting Daharanku. Pakai tengah jenenda tanda Dewi pulang lalu. Ibas bilarat Bapak, anak, dan kesatuan. Bismillah Dewi, terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis tangan kanan suamimu. Esron permana harus kalau telah sinsinnya tanda tolong hati hubungan baru. Iwas segala apa rasa anak dan sesasi berdua. Amin. Sekarang sekaligus silakan Esron untuk mengirim ke istri. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Masing-masing pustaka Sibadia transparan deposit. Udi mata Bapa, yang kami mengajarkan jalanmu dengan ya Tuhan. Amin. Rosario Indah, sejadi bekal ibas jatuh dulu. Amin. Berkatilah puisi ini hasil temuan manusia yang akan kami jadikan sarana untuk mengikat kesatuan kasih kedua mempelai dan telah terjadi sedia di hadapanmu. Jadikanlah isi tanda kehangatan kasih-Mu yang akan selalu menaungi jiwa raga kedua mempelai itu. Dan mohon berkat-Mu pula untuk beras ini yang melambangkan kekuatan jiwa dan badan yang akan kami gunakan sebagai gambaran Tuhan anak yang kami. Maka kami mohon semua dengan serangan ini, Esron dan Bismillah yang telah menikah dalam nama-Mu selalu mendapat kelimpahan berkat dari Engkau sendiri demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kami persilakan orang tua. Kunjungi beras pir Tuhan, beras pakai situmu, maka pirlah ini tekan mandi bakar. Jangan tunggulah lamunan-Mu kata Maria. Sadar, bersamalah minum pagi, rosor arindu ibas jabuku. 2. Ulang kedua-dua ukur muat simuli ras mengalirkan pedang di mata. 3. Tahu telah si ilah rasi jahat alu perbahanan si rohani. 4. Sempat dia bahwa kenalisa ras ukur bulu. 5. Artinya rezeki Tuhan kadang kebesaran. 6. Dengan patin kulinari.
Walu naru kerina tunggu pasu-pasu ras kerina anak istrinya. Siwa ila kerina sila hui ibas perdalin gelu perjalanan. Persetuan belasku ibas simahui ras perdalin kata mata. 10 sada asadalah tentu duana kesada perubahan ras pembedaan ibas kami. Saya silakan orang tua. Saya persilakan sebuah pengumuman. Dengan ini saya menyatakan bahwa Saudara Hesron Permana Barus dan Saudari Prisma Dewi Buluginting hari ini saat ini resmi menjadi pasangan suami dan istri. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Jangan selaku galak Kristen masuk ia jadi saksi berita si Maria. Beras-beras pasu-pasu setelah perjagaan si ibu ia lakukan punya perjuangan rasilah si pulau ijena. Iperbarui alun saksikan. See
Swastiastu.